Halo sahabat tangguh, selamat datang di talk show kita Tanya BNPB. Hari ini saya Gusti Ega Putrawan akan mengenalkan narasumber dan sahabat tangguh. Selamat datang Bapak Lili selaku Sekretaris Utama BNPB. Ya, selamat sore Mas Ega. Ya. Dan selamat sore juga untuk sahabat tangguh kita Mbak Natasha Wilona. Halo, selamat sore semuanya. Oke, talk show kali ini kita akan membahas isu terkait penanggulangan bencana yang penting diketahui oleh masyarakat. Sahabat tangguh, kerusakan dan kerugian yang ditimbulkan oleh bencana alam dan meningkatnya frekuensi kejadian bencana menjadikan arah kebijakan penanggulangan bencana dalam RPJMN 2015 sampai 2019 diarahkan untuk mengurangi resiko bencana. Nah, maka dari itu kita akan membahas topik ini bersama narasumber yang sudah datang. Sebelum ini dimulai, karena kita sudah menjalani protokol kesehatan dengan swab antigen dan tetap menjaga protokol kesehatan, mari kita lepas masker ini. Jadi lebih lega ya. Nggak kebayang kalau sampai akhir kita pakai masker terus nih. Nah, betul. Oke, jadi bersama kali ini kita akan membahas topik yang tadi saya sampaikan, Pak Lili, Mbak Natasha. Kita akan membahas tentang pengurangan risiko bencana atau apa yang harus kita lakukan saat bencana itu terjadi. Nah, sebelum itu karena kita sudah kedatangan Mbak Natasha yang kepo nih tentang apa sih yang ingin Mbak Natasha tahu, silakan Mbak Natasha. Oke, pertama-tama sih jujur ini pertama kalinya aku datang, bener-bener aku sebelumnya udah kenal sama Ega lumayan lama, kita udah berteman lama tapi belum pernah yang kayak datang ke tempat kerjanya Ega. Hari ini tiba-tiba kemarin dia bilang datang yuk ke BNPB, so aku bilang ngapain aku ke sana, kan kaget ya tiba-tiba. Ditambah kebanyakan anak muda kan nggak pernah mengetahui tentang apa itu bencana di sekitar kita, resikonya, apalagi tahu BNPB. Kita cuma tahu oh iya ada BNPB buat bantu penanggulangan bencana, udah gitu aja sekedar itu. Makanya hari ini diajak datang ke sini bisa langsung ngobrol sama Bapak Lili Kurniawan. Itu menurut aku suatu kehormatan juga sih. Aku berterima kasih banget dikasih waktu dan kesempatan di sini. Thank you gitu. Oke, jadi kita langsung aja untuk apa nih Mbak Natasha yang pingin tahu tentang BNPB? Manggilnya Mbak Natasha, Oh, ya, jadi Natasha makin aja ya? tua nih. Ya Saya Wilona Ya loh udah, panggilan Wilona. aku Oke. itu. Ya. Wilona. Ya, Wil, gimana, Wil? Ya, sebelumnya selamat siang Pak Lilik Kurniawan. Selamat siang Mbak Panggilnya Wilona. Pak Lilik aja ya. Ya. Ini deg-degan loh di samping Sekretaris Utama BNPB ya, langsung. Ini nggak pakai brief Pak, datang langsung dikasih skrip langsung tanya. Cuma mungkin aku akan membuat lebih singkat aja kali ya. Kan aku juga sering kayak mendengar dan melihat di sekitar kita terjadinya bencana alam atau bencana yang terjadi gitu ya. Cuma kan kita sebagai masyarakat umum, apalagi anak muda kadang nggak tahu itu kalau lagi ada bencana gitu siapa sih yang ngebantuin warga, masyarakat, siapa sih yang membantu menanggulangi bencananya, siapa sih yang menghandle-nya. Nah boleh nggak sih Pak diceritain secara singkat sedikit aja berbagi info BNPB itu sebenarnya apa dan tugasnya seperti apa? Oke. Mbak Wilona ya. Iya, Wilona. Jadi gini, BNPB itu terbentuk setelah Indonesia itu punya undang-undang tentang penanggulangan bencana. Nah, itu tahun 2007 ya. Jadi 2008 kemudian Presiden pada waktu itu Pak SBY membentuk BNPB. Nah, BNPB itu apa tugasnya? Tugasnya adalah untuk menangani bencana yang ada di Indonesia. Tapi bukan sekedar hanya nunggu bencana terjadi baru kita berbondong-bondong untuk membantu masyarakat. Kita memulai dari awal dari bagaimana sebenarnya kita melihat Indonesia yang dari Sabang sampai Merauke ini, apa kira-kira ancaman bencananya. Kita harus tahu Indonesia yang luar biasa indah, luar biasa subur, ini ternyata terbentuk dari pertemuan 3 lempeng tektonik dunia yang kita hampir tiap hari itu ada gempa bumi. Ada yang besar, ada yang kecil. Yang kita rasakan atau yang tidak kita rasakan. Tapi tiap hari terjadi. Nah, bencana-bencana yang besar itulah yang kemudian kita waspadai. Itu menjadi salah satu ancaman kita. Bencana gempa bumi yang terjadi di laut, di samudra, dengan syarat-syarat tertentu, itu bisa jadi tsunami. Jadi saudara-saudara kita yang betul-betul tinggal di daerah pantai yang rawan tsunami, itu setiap hari hidupnya itu terancam oleh tsunami.
Nah, inilah yang kemudian kita buat namanya risiko. Kita harus tahu, setiap orang itu harus tahu apa risikonya. Misalnya, yang paling mudah bahasanya adalah kalau kita jalan kaki di pinggir jalan yang rame gitu, yang banyak mobil di situ. Kita pasti ada resikonya di situ. Resikonya apa? Ketabrak mobil gitu. Nah, ini sekarang kita tinggal di daerah, di negara yang rawan bencana. Tentu kita punya resiko. Resikonya apa? Kalau ada bencana, ada gempa bumi misalnya, rumah kita bisa ambruk. Rumah yang ambruk, keluarga kita ada di rumah itu bisa ketimpa rumah kita. Bisa ketimpa lemari yang ada di rumah kita. Bisa jadi korban, bisa meninggal, bisa luka-luka dan sebagainya. Itu resikonya. Nah, resiko itu belum tentu terjadi. Tetapi BNPB sudah dari awal sudah membuat semua resiko yang ada di Indonesia terkait dengan bencana. Nah, ini yang menjadi awal ya. Kemudian pada saat terjadi bencana, ya kita harus bantu. Kita harus tolong, kita harus mengajak semua pihak ya, dikoordinasikan oleh BNPB untuk kemudian membantu mereka. Supaya mereka tetap semangat, supaya mereka tetap bisa hidup. Supaya bisa melenting balik, bisa hidup dengan lebih baik lagi di masa yang akan datang. Nah, itulah yang kemudian dilakukan oleh BNPB. Nah, fungsi kami di BNPB itu ada 3. Pada saat sebelum bencana, itu fungsi koordinasi. Seperti orkestrasi, kita nonton musik gitu ya, ada band gitu ya, ada yang mengorkestrasi, mengatur semuanya, sehingga suaranya bagus, itu BNPB yang ngatur. Kemudian pada saat situasi terjadi bencana, BNPB sebagai komando, semua kementerian yang terkait, semua pihak-pihak yang terkait dengan bencana itu bisa dikomando oleh BNPB. Ada kemudahan akses di sana. Biasanya kita beli sesuatu itu harus dilelang dulu gitu ya. Ini kita langsung tunjuk aja. Yang penting masyarakat selamat dulu. Ya. Setelah itu baru kita bayarkan kira-kira gitu. Dan terakhir BNPB ada fungsi pelaksana. Kita sama dengan kementerian yang lain. Ada Kementerian PU, Kementerian Sosial, BMKG, itu sebagai pelaksana semua. Nah, kita punya 3. Nah, sementara Kementerian Teknis tadi hanya punya 1 fungsi pelaksana. Nah, itu yang membedakan. Oh, jadi aku tuh baru tahu loh. Berarti BNPB ini aku pikir lembaga yang masuk ke dalam kementerian tertentu, mungkin Kementerian Pertahanan atau Keamanan, tapi ternyata berdiri sendiri ya? BNPB langsung di bawah Presiden. Oh. Dan kepala BNPB itu setingkat dengan menteri. Wow, ini adalah suatu informasi yang aku yakin juga belum tentu semua kaum milenial tahu, terutama anak-anak muda zaman sekarang betul yang banget mungkin tuh. lebih tahu berita terupdate di TikTok, tapi sekarang ini adalah hal penting yang kita harus tahu ya. Karena aku aja termasuk telat nih, baru tahunya sekarang. Untung tahu. Karena kan memang kita tinggal di Indonesia yang wilayah yang sangat beresiko dengan bencana alam, apa aja gampang terjadi ya Pak ya. Ya. Dari banjir udah nggak usah ditanya. Aku mengalami yang banjir yang tahun berapa itu yang sampai sepinggang. Waktu aku masih 2007? kecil. Iya, yang jadi jalan kemana-mana itu udah yang kayak udah semuanya udah banjir sana sini. Terus juga apalagi ya? Kalau menurut aku karena kita juga negara kepulauan, bener sih kadang-kadang kita lagi di pantai itu asik-asik, ternyata tuh semua ada resikonya ya Pak ya. Tapi kita nggak pernah tahu. Nah, tapi kan kadang-kadang kalau kita jarang baca berita, terus juga kita nggak mengikuti benar-benar up to date dari sosial medianya BNPB, gimana caranya Pak kalau kita mau tahu di daerah sekitar kita ada resiko bencana apa atau ada bahaya apa, biar kita lebih mempermudah gitu. Iya, betul sekali Mbak Wirona. Jadi BNPB itu berusaha untuk gimana sih ngasih tahu masyarakat kita, terutama mereka yang tinggal di daerah-daerah rawan bencana. Nah, kita punya aplikasi ya. Oh, ada aplikasinya. Namanya Inaris Personal. Itu ada di Wow. handphone kita. Jadi informasi daerah rawan bencana di Indonesia itu ada di genggaman kita sebenarnya. Wah, Kita nggak keren perlu banget. pergi ke tempat yang jauh, tanya ini, tanya itu. Ada di sini. Kita bisa install ya di App Store, itu ada Inaris Personal. Di App Store dan juga Play Store ya Pak ya Play berarti ya. Store ya. Nanti kita akan dimanapun kita berada, ini akan menunjukkan koordinat kalau kita aktifkan koordinat dari rumah kita atau tempat kita berdiri di sini. Misalnya Wilona lagi pergi ke satu pantai begitu, ya di tempat itu akan ditunjukkan. Nah, kita tinggal tanya di sana ada apa. Misalnya di sini ya, itu ternyata ada COVID-nya tinggi nih, masih COVID-nya Iya, tinggi, benar-benar. banjir, gempa bumi rendah di sini di
di BNPB. Oh langsung kelihatan nih, Ini daerah terdeteksi banjir, semuanya banjir. ya. Ini daerah banjir juga ternyata. Waduh, ini aku harus cek nih, siapa tahu rumahku daerah banjirnya tandanya merah lagi nih. Wah. Nah, Betul, kita betul. tinggal tanya apa yang harus kita lakukan. Nah, ini semua kita diberikan informasi nih. Oh ada langkah-langkahnya. Ya, sebelum bencana apa yang kita lakukan. Pada saat terjadi bencana apa yang kita lakukan. Nah, ini semuanya ada di Inaris ini. Wow, Ya. jadi ini Inaris ini emang aplikasi terbaru yang baru banget diluncurkan ya? Baru? Sebenarnya sudah agak lama. Sudah agak lama. Jadi Aduh telat lagi nih aku tahu informasi penting ini. Aduh gimana kalau aku hanyut ke bawah banjir bandang kan? Nah Pak, ini kita ada pertanyaan lagi. Jadi Apa tuh? yang pertama itu kan kita sudah memiliki aplikasi ini. ya, Nah, hambatan kita sebagai BNPB itu untuk mengedukasi masyarakat yang berbagai sumber, maksud dalam arti itu berbagai latar belakang itu kan pasti pengertiannya beda-beda, Pak. Apa hambatan kita ini sebagai BNPB untuk mengedukasi ini? Apa mungkin bagaimana lah gitu, Pak? ya sebenarnya begini. Indonesia itu kan luas banget ya Mas Ega. Luas banget dan itu negara kepulauan. Masing-masing tempat itu terpisahkan oleh lautan ya. Kita juga punya budaya yang berbeda-beda. Nah, sekarang yang menjadi masalah di tempat kita adalah bagaimana mengintegrasikan itu. Jadi jangan kemudian memberikan sosialisasi pada masyarakat yang misalnya di Papua dengan hanya bahasa-bahasa dari Jakarta. Jadi kearifan lokal itu juga menjadi hal yang harus kita lakukan di situ. Sehingga memang akhirnya banyak banget materi-materi yang harus kita siapkan untuk kemudian kita sosialisasikan, kita edukasi masyarakat supaya mereka ngerti tentang bencana dan tentu saja mereka harus siap menghadapi itu. Ingat ya, kita pernah belajar, orang Jepang juga pernah belajar mengenai bagaimana mereka selamat dari bencana. Ada kejadian gempa Kobe tahun 1995, itu ternyata banyak banget yang meninggal. Nah, ada satu survei yang dilakukan oleh pemerintah Jepang waktu itu, bahwa mereka yang selamat dari bencana, itu ternyata diselamatkan oleh diri sendiri. Jadi keahlian, kemampuan diri sendiri itu menjadi hal yang penting. Kemudian diselamatkan oleh keluarga, oleh tetangga, oleh orang-orang terdekat. Kalau kita nunggu bantuan dari pusat, butuh waktu, apalagi negara kita yang demikian luas. Nah, ini makanya bagaimana edukasi, bagaimana sosialisasi, mitigasi yang dilakukan, itu memang harus sampai ke seluruh masyarakat. Nah, ini butuh nih kayak Mbak Wilona ini untuk bisa menyampaikan pesan-pesan ini ke teman-teman, ke masyarakat gitu, supaya mereka ayo, kita tinggal di daerah rawan bencana loh. Kalau kita tidak melakukan kesiapsiagaan, kita bisa jadi korban gitu. Nah, tapi masalahnya itu Pak, saya sendiri pun aja bisa dibilang pengetahuannya masih sangat kurang. Bagaimana yang dimaksud dengan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Karena kan ternyata baru tahu tadi setelah klik Inaris kan, oh kalau lagi ada banjir langsung buru-buru pegangan cari tempat yang ini, cari ini. Itu saya aja nggak tahu loh, saya cuma menggunakan insting bertahan hidup selama ini Pak. Iya. Nah, berarti karena udah tahu aplikasi ini sangat penting nih, kira-kira Wilona bisa sapa followers kita buat download aplikasi ini dan mengedukasi mereka. Menurut aku ini abis dari sini nih aku langsung pegang HP aku langsung buru-buru download aplikasi Inaris. Karena aku juga maksudnya pertama benar tadi kata Pak Lilik bahwa dalam menghadapi suatu bencana emang kita nggak mungkin berharap oh pemerintah dong harus nyelamatin semua masyarakatnya. Tapi bagaimana mungkin kan? Kan pemerintah nggak mungkin teleportasi ke semua tempat langsung gitu. Semua butuh waktu. Emang ujung-ujungnya dari kita sendiri harus latihan mengevakuasi diri kita, terus mengevakuasi keluarga kita atau mungkin adik kita atau orang tua yang lebih tua yang membutuhkan bantuan, dan itu semua didapatkan dengan edukasi. Dan mungkin bisa dibilang selama ini di Indonesia tuh edukasi dalam menyelamatkan diri saat lagi ada bencana tuh agak-agak kurang ya Pak, karena kayak waktu dulu saya lagi di sekolah saya nggak sempat diajarin. Saya cuma diajarin katanya kalau nanti ada bunyi alarm kebakaran udah langsung buru-buru kabur ya, atau kalau ada gempa bumi langsung ke bawah meja, tapi nggak pernah dipraktekkan. Beda loh, kalau kita lagi di luar negeri kan dipraktekkan terus kan. Oke, kalau ada alarm ini semua harus gini, kalau ada teroris harus gini, harus gini. Nah itu mungkin harus lebih digalakan juga ya Pak ya? Ya, jadi gini, memang betul itu. Kita memang harus latihan. Jadi latihan itu harus mendahului kejadian bencana supaya kita bisa selamat. Kalau panik Pak. Betul. Nah di BNPB sendiri itu punya program kaitannya dengan itu. Yang pertama untuk edukasi itu kita sudah bersama dengan Kementerian Pendidikan itu membuat namanya Satuan Pendidikan Aman Bencana. Oke, saya mau nanya ke Wilona nih. Wilona tahu nggak
kira-kira berapa banyak sekolah di Indonesia ini yang ada di daerah rawan bencana? Berapa? 10, 20, 2000? Puluhan ribu? Puluhan ribu ya? Berapa ya? Ega berapa? Ini Ega harus Menurut lebih saya tahu dong. berapa ya? 12.000 lah, 12.000. 12.000. Masih kurang jauh. Jadi data yang sudah dikumpulkan BNPB bersama dengan Kementerian Pendidikan itu ada 250.000 Cukup banyak. satuan pendidikan itu bisa sekolah, bisa madrasah yang ada di daerah rawan bencana. Bisa rawan gempa bumi, rawan tsunami, rawan banjir, tanah longsor, bahkan gunung yang meletus pun ada. Nah, banyaknya satuan pendidikan itu adalah bagian yang harus kita edukasi juga. Kita perkuat sekolah itu supaya anak-anak itu tidak jadi korban dari suatu bencana di Indonesia. Itu juga salah satu tantangan juga yang harus kita lakukan. Gitu. Bagaimana cara memberikan edukasinya ya Pak ya, terutama buat adik-adik kita yang berada di daerah sana, mereka kan generasi penerus bangsa juga ya. Iya, jadi ada 3 langkah ya yang dilakukan di Satuan Pendidikan Aman Bencana. Yang pertama adalah memastikan bangunan sekolah mereka, bangunan madrasah mereka itu harus kuat dari bencana. Kalau bencananya gempa bumi, ya jangan dikorupsi, karena besi-besinya gitu. Nah, kemudian cara mengatur keluar masuknya kelas itu juga harus diatur. Misalnya daerah rawan gempa bumi itu pintunya harus membukanya ke luar, nggak boleh ke dalam. Kemudian juga meja-mejanya kalau bisa juga harus kuat, jangan yang plastik. Kalau mereka nggak bisa keluar, ada gempa bumi, mereka akan sembunyi di bawah meja. Kalau mejanya meja plastik, nggak akan kuat. Nah, mereka bisa jadi korban. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sekolah itu harus punya manajemen risiko bencana. Dia harus tahu. Nah, tadi Wilona tadi ada alarm terus larinya kemana? Benar Pak, itu bingung lari kemana? Nah. Saya juga Keluar bingung. Pak, keluar. Keluar mana? Iya. Ya? Ada yang keluar, ada yang di bawah meja. Ada yang malah ke kamar mandi mungkin. Ada yang ngumpet, ada yang kemana? Karena cuma dibilang lari kan? Ya, itu yang memang harus dilatihkan. Jadi ada di satuan pendidikan itu yang ada tempat-tempat yang dijadikan tempat evakuasi. Nah, biasanya tempat yang halaman tempat upacara itu karena nggak ada pohon, nggak ada, itu tempatnya untuk ketemu di situ supaya mereka selamat. Nah, yang terakhir, yang ketiga, itu adalah masalah edukasi. Kalau sekolah itu ada di daerah rawan banjir, ya gurunya jangan diem aja, dia harus ngomong mengenai kalau terjadi banjir, apa yang harus dilakukan? Banjir itu apa? Supaya mereka kemudian tahu, oh kalau banjir seperti ini, apa yang harus saya lakukan kalau terjadi banjir, gitu. Nah, ini menarik nih Pak. Nah, saya pengen tahu juga, kira-kira itu apa sih yang dihadapi BNPB dalam dalam mengedukasi anak kecil tadi dan guru-gurunya itu, apa kita banyak menghadapi berbagai faktor yang tidak mendukung atau gimana saat kita training mereka itu? Ya, karena memang itu sekolahnya sangat banyak ya, madrasahnya juga sangat banyak. Kita perlu dukungan para relawan ya. Kita perlu dukungan yang ada di pemerintah daerah. Baik gurunya ya, dari dinas-dinas pendidikannya, itu memang kita ajarin untuk bagaimana membuat satuan pendidikan tadi, sekolah tadi menjadi satuan pendidikan yang aman bencana. Kemudian relawan-relawan kita, BNPB punya relawan banyak nih, Mbak Wilna. Banyak sekali. Setiap kejadian bencana mereka selalu datang membantu kita, termasuk COVID, termasuk bencana-bencana alam begitu. Nah, ini yang kemudian kita titipkan juga ke mereka. Bikinlah kegiatan-kegiatan di sekolah-sekolah untuk mendukung itu, termasuk KKN tematik. Ya. Di perguruan tinggi kan kadang-kadang ada KKN, kuliah kerja nyata. Nah, mereka kuliah kerja nyata itu datang ke sekolah-sekolah untuk memperkuat sekolah-sekolah itu, terutama sekolah yang ada di daerah rawan bencana. Jadi itu strategi yang dilakukan oleh BNPB sebenarnya. Nah, kalau tadi masuk ke relawan nih Pak Lili, kalau misalnya Mbak Wilona ingin membantu menjadi relawan dan menyumbangkan pikiran dan tenaganya itu bagaimana Pak Lili? Maksud dalam arti masyarakat umum nih misalnya saya ingin jadi relawan dan ingin membantu nih sesama kita untuk relawan lah. Itu kira-kira hal apa yang harus dilakukan Pak Lili? Mungkin karena banyak masyarakat yang belum tahu juga kan gimana nih caranya jadi relawan BNPB gitu Pak. Sebenarnya relawan tuh nggak perlu diembel-embeli BNPB atau relawan mana.
Relawan tuh ya bagaimana kerelawanan kita untuk membantu tetangga kita, orang-orang terdekat kita, masalah kemanusiaan nih, yang mestinya dilakukan oleh seorang relawan. Nah, menjadi relawan itu salah satu bagian dari tugas BNPB sesuai dengan Undang-Undang 24 tahun 2007, yaitu membangun ya kerelawanan dan kedermawanan. Jadi bencana itu memang tidak bisa hanya diurusi oleh pemerintah saja, dalam hal ini BNPB saja. Kita mengajak semuanya. Nah, kalau Wilona pengen jadi relawan misalnya, ya udah lakukan aja di sekitar rumah kita dulu. Kalau ada waktu, ada kesempatan, kalau ada kegiatan-kegiatan yang terkait dengan kemanusiaan, silahkan bisa ikut. Misalnya gini, BNPB ini punya kegiatan tahunan, misalnya setiap tanggal 26 April itu ada hari kesiapsiagaan bencana. Jadi kita latihan secara mandiri yang ada di lingkungan kita. Kalau rumah kita ada di daerah yang rawan bencana, ya kita latihan bagaimana supaya keluarga kita di rumah itu bisa selamat dari bencana. Nah, nanti di bulan Oktober misalnya kita punya bulan pengurangan risiko bencana. Kita seluruh Indonesia itu sama-sama melakukan upaya-upaya untuk mengurangi risiko tadi. Tentu berbeda-beda antar organisasi, antar orang gitu ya. Tapi itu dilakukan secara bersama-sama. Nah, itu bisa menjadi bagian dari bulan pengurangan risiko bencana itu gitu. Oke, jadi yang kita udah bahas hari ini menarik banget nih penjelasan dari Pak Lili nih. Nah, dari Mbak Natasha sendiri kira-kira ada ingin yang ditanyakan lagi atau kesimpulannya gimana nih setelah dengar langsung? Lagi. Ya Wilona. Ya Will. Jadi setelah mendengarkan ini langsung, apa nih kira-kira kamu gimana gitu? Sebenarnya ada yang mau aku tanya tuh soal tadi yang Inaris itu loh. Soal aplikasi Inaris itu Pak, dia kalau misalnya, kan tadi kita lihat cuma kita bisa tahu ada resiko bencana apa di sekitar kita dan bagaimana penanggulangannya. Tapi mungkin gak sih kayak ada alarm yang berbunyi dari aplikasi itu jika terjadi sesuatu? Maksudnya apakah ada notifikasi atau apa gitu selain cuma kita melihat ada resiko apa aja di sekitar kita? Ya, dari sekian banyak bencana yang ada, baru gempa bumi yang ada notifikasinya. Jadi kalau kita sudah install itu, kita berada di daerah yang kebetulan daerah itu ada gempa bumi, kita dikasih tahu tuh. Tut ada di handphone kita akan bunyi. Nah, harapannya kita nanti memberikan informasi ke BNPB, ada feedbacknya di situ. Apa yang dirasakan? Apakah lampunya bergerak-gerak atau ada yang runtuh? Karena itu nanti akan menentukan nilai MMI. MMI itu adalah nilai yang kita gunakan untuk melihat seberapa besar dampak dari gempa itu. Kalau kita nggak bisa jalan nih Pak, masukannya di situ nggak bisa jalan. Kita tahu koordinatnya di mana. Kita tuh bisa berkomunikasi sama operator ya, langsung dari langsung situ? diisi di situ. Langsung diisi. Jadi feedbacknya Fast ada. respon nggak Pak? Iya. Kita nanti akan kita. Ya kan takutnya kan kayak si dia lama balesnya loh, siapa si dia. Wow, tapi ini kayaknya aplikasi Inaris ini penting banget loh. Kayaknya aku akan langsung download habis ini. Ini penting banget. Jadi kalau aku ada butuh bantuan urgent apa, aku langsung chat di situ, bisa hubungi ke Pak Lilik. Ini saya lagi di tengah banjir nih Pak. Enggak ya guys ya, kita nggak bisa langsung hubungin Pak Lilik, itu pasti yang jawab udah operatornya semua. Kalau mau hubungin Pak Lilik langsung, hubungin ke sosial media Pak Lilik langsung aja ya. Siapa tahu kan ada dari perbincangan kita yang kurang jelas. Kan ini sebenarnya yang mau ditanyain masih banyak banget, tapi kita tahu Pak Lilik kan juga sibuk banget. Betul, jadi waktunya dan durasinya juga terbatas. Ini kalau mau ditanya mah kayak ada ya 3 lembar lagi lah yang mau ditanya ya. Kekepoan anak muda. Oke, jadi kita sudah tadi berbincang ya. Nah, kita sudah menyampai di ujung talk show ini. Jadi cukup sampai di sini dulu. Kita tunggu episode-episode berikutnya dan bakal banyak yang seru-seru dan kita akan banyak tahu edukasi bencana lain-lainnya nantinya. Oke, cukup sekian dan terima kasih untuk Pak Lili untuk hadir di sini. Makasih Wilona. Oke, cukup di situ aja. Oke, update bencana jangan tunggu jadi korbannya. Terima kasih. Pakai nada yang semangat dong. Update bencana jangan tunggu jadi korbannya. Ah, itu dia. Oke pemirsa. Terima kasih.